Shalom, kasih dan anugerah Tuhan bagi kita sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, hari ini kita akan bahas mengenai tato. Karena belakangan ini, saudara, banyak anak-anak muda Kristen yang menyukai tato, ya, seni raja itu sebagai suatu karya seni. Nah, bicara tentang tato ini selalu ada dua ekstrim pikiran Kristen yang menjadi sikap tentang tato. Yang pertama, sebagian hamba Tuhan itu menganggap tato sebagai dosa neraka dan ketidakpatutan di dalam kekristenan. Kelompok pertama ini biasa mereka dengan keras melarang tetapi membabi buta, maka hasilnya adalah pemberontakan. Nah, tetapi ekstrim yang kedua, saudara, ini mendukung anak-anak muda dalam kebebasannya untuk memilih tato. Ini pun banyak kerugiannya. Nanti saya akan sajikan apa saja yang menjadi kerugiannya kalau sembrono meringankan tato sebagai kelumrahan. Ya, cukup pusing, saudara. Karena pertama, saya ini tidak bertato dan secara alamiah saya kurang menyukai tato. Sekali lagi, secara alamiah saya kurang menyukai tato. Jadi ini bukan usaha kekudusan saya atau pergumulan saya, tapi semata-mata karena memang saya kurang suka tato. Jadi orang tidak bertato kok ngomongin tato ini sering dipandang sebelah mata. Tapi yang kedua, saudara, karena topik ini susah dibicarakan karena topik ini bisa menjadi perdebatan yang tiada akhir. Tapi kali ini saya mau menyajikan apa yang menjadi pendapat saya saja mengenai tato. Dan supaya mudah dipahami, kita akan membagi menjadi 4 pokok bahasan saja. Yang pertama adalah apa yang Alkitab katakan tentang tato. Ini harus jelas dulu untuk menghindari dua ekstrim tadi. Kedua, apa makna tato pada budaya zaman ini. Ini saya sudah melakukan pencarian dari banyak website dan nanti akan saya sampaikan khususnya pada anak-anak muda Kristen, ya. Ketiga, bagaimana baiknya sikap orang Kristen yang sudah terlanjur bertato. Ini pun penting untuk dibahas. Dan terakhir, bagaimana baiknya kita memberi arahan pada anak-anak muda, entah itu muda rohani atau muda usia, karena mereka ketika mereka memiliki keinginan untuk membuat tato di badan mereka, kita ngomongnya bagaimana? Nasihat apa? Nasihat firman apa yang bisa kita sampaikan? Ya, oke. Kita masuk ke pokok bahasan kita yang pertama. Apa yang Alkitab catat tentang tato? Ini ada ayat yang sering dikutip karena ini memang mencatat kata tato secara literal di Imamat 19:28. Saya akan bacakan. Imamat 19 ayat 28. Nah ini, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah mentato tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Seperti itu, saudara. Nah, ini merupakan rujukan yang sering dipakai untuk bicara tentang tato. Nah, saudara, tentu saja ayat tersebut bukan penyelesaian masalah. Pertama, karena ini adalah penjabaran hukum Taurat dan kita tidak tinggal di dalam hukum Taurat, melainkan hukum kasih karunia. Dan sekarang orang percaya tidak diselamatkan karena hukum Taurat. Saya, Timotius Agung, tidak diselamatkan Tuhan bukan karena saya tidak bertato, melainkan karena kasih karunia Kristus oleh iman, itu Efesus 2 ayat 8. Jadi seperti itu. Nah, dari sini kita bisa pegang bahwa Imamat 19:28 ini tidak menjabarkan tato sebagai sesuatu yang mendatangkan surga maupun neraka. Nah, ini kita harus dewasa. Bagi hamba Tuhan yang ekstrim yang mengutuk tato sebagai surga dan neraka, kiranya ini bisa dipertimbangkan ulang. Tapi mohon perkataan saya ini jangan dipotong di sini. Ini yang pertama. Tato bukan urusan surga dan neraka.
Tetapi ada pertanyaan, mengapa Imamat 1928 disampaikan begitu keras melarang umat Tuhan bertato? Nah, kalau kita cek pada budaya masa itu, maka tato di sini, di Imamat ini merupakan lambang penyembah pagan atau berhala. Jadi Tuhan melarang tindakan yang dilakukan oleh para penyembah berhala waktu itu untuk ditiru umat Tuhan. Mereka itu para penyembah berhala pada masa keluaran ini, pada masa setelah keluaran pun ini masih berlaku. Para penyembah berhala itu punya kebiasaan, mereka itu mentato, menggambar diri mereka, melukis-lukis diri mereka di kulit secara permanen, baik itu dengan warna maupun dengan menoreh-noreh pada kulit. Ada bekas-bekas yang timbul seperti itu, saya lupa namanya apa. Nah, karena dengan demikian mereka menyatakan dirinya bahwa saya itu penyembah berhala, saya penyembah ilah ini, misalnya Dagon atau apa seperti itu. Dengan kata lain, perhatian Tuhan itu bukan pada perlakuan seseorang pada kulitnya, itu menentukan posisi kekekalan atau tidak, bukan seperti itu. Tetapi tato yang dicatat di kitab Imamat ini adalah memiliki arti bahwa mereka yang pada waktu itu bertato adalah mereka yang memiliki hati yang menentang Tuhan, bukan umat Tuhan. Nah, jadi dalam konteks Imamat ini, para penyembah berhala meyakini bahwa tato mereka adalah simbol penyembahan berhala mereka. Nah, sekarang kita paham nih, berarti tato di dalam Imamat ini bukan tentang surga dan neraka, tetapi memiliki makna sikap hati yang menentang Tuhan, seperti itu. Pagan. Jadi bukan masalah kulit, Tuhan memperhatikan urusan kulit manusia, bukan seperti itu. Ya. Nah, sekarang masuk ke pokok bahasan kedua. Saya mau saudara ngerti bahwa bagaimana sih orang zaman sekarang, orang muda zaman sekarang, khususnya yang Kristen ini, kenapa mereka menyukai tato atau memilih untuk bertato. Nah, ini saya merangkum dari berbagai website, saya kumpulkan khusus yang anak-anak Kristen, kenapa mereka pendapat kebanyakan mereka kenapa mereka ingin bertato. Seperti itu, saudara. Saudara dengarkan ya. Yang pertama ini adalah bentuk ekspresi diri, cara untuk mengekspresikan identitas, kepercayaan, pengalaman atau nilai-nilai pribadi. Nah, makanya banyak anak muda tidak segan-segan menato dirinya dengan ayat-ayat Alkitab, keyakinan mereka tentang Yesus, atau berdasarkan apapun yang muncul di dalam hati berkaitan dengan ekspresi diri, entah itu pengalaman rohani maupun pengalaman non rohani, gitu. Jadi pertama, tato ini adalah bentuk ekspresi diri, jadi bukan bentuk penyembahan berhala, seperti itu ya. Yang kedua, banyak yang menganggap tato sebagai sebuah seni, ya. Makanya sekarang bentuk gambar-gambar tato itu gambarnya sangat bagus-bagus dan mempesona, karena memang seni lukis tato ini berkembang, saudara. Ya, ada teknologi. Dulu zaman saya, kalau tatoan itu artinya ya nakal, memberontak, berandal, dan preman. Dan gambar-gambar tatonya itu zaman angkatan saya jelek-jelek dan tidak estetik menurut saya. Tapi zaman ini karena teknologi berkembang, kualitas seninya pun meningkat, gambarnya jadi bagus. Itu yang kedua. Banyak yang menganggap tato sebuah seni, ya. Yang ketiga, tato ini telah menjadi budaya populer. Ya, banyak anak muda terinspirasi oleh selebriti, musisi, influencer, atau bahkan pendeta yang memiliki tato. Nah, ini saudara, jadi tren yang menjaman. Lihat pendeta top, ganteng, tatoan, ikutan. Lihat musisi top, tatoan, ikutan. Bintang film top, YouTuber,
stop ikutan. Jadi tren. Oh, tokoh-tokoh itu bertato. Saya pingin bertato. Rupanya ini termasuk dari beberapa penyebab keputusan anak-anak muda Kristen pingin bertato. Ya. Kemudian yang keempat, saudara. Ini perhatikan. Yang ketiga tadi ikut-ikutan, yang keempat ini menjadi simbol kebebasan. Ya. Bahwa tubuhku itu punyaku. Aku akan melakukan apa saja aku mau dengan tubuhku sendiri. Ya, ini cukup mengerikan. Ini ada di dalam benak anak-anak Kristen sekarang. Pikiran liberal menurut saya ya. Kemudian 5, ini masih ada. Kenapa anak-anak muda Kristen memilih untuk bertato? Mereka dengan jujur mengatakan bahwa ini simbol pemberontakan. Ya, memilih bertato sebagai unjuk rasa terhadap apa? Keluarga, komunitas ataupun lingkungan yang dulunya dia anggap sebagai sesuatu yang mengekang dia. Nah, saudara, dari poin 1 sampai 5, nomor 3 sampai 5 ini agak berbahaya karena di sana ada pengaruh luar. Jadi dia memutuskan bertato karena entah ikut-ikutan atau karena mau bebas atau karena memberontak. Nah, ini timbul dari faktor eksternal yang mendorong keputusan bertato. Nah, itu tadi rangkuman dari pencarian yang saya temukan tentang fenomena tato pada anak muda Kristen. Nah, saudara, sedikit tambahan bahwa fenomena semacam ini pernah jadi tren di Korea Selatan juga, yaitu ketika pendeta-pendeta Korsel itu membahas tentang operasi wajah, ya, operasi plastik, permanent body modification, muka dirubah seperti itu. Nah, anak-anak Kristen Korea pernah galau juga mengenai budaya mereka. Mereka itu kan punya budaya operasi wajah biar ganteng, biar cantik. Nah, ini pernah dibahas juga, gitu ya, tentang tato dan ya semacam itu pernah jadi gejolak pada zaman gitu. Perhatikan ini. Nah, sekarang masuk poin yang ketiga, saudara. Bagaimana sebaiknya sikap orang Kristen yang sudah terlanjur bertato? Nanti saya kesimpulan ada di bawah. Nah, saudara, kalau kita amati tadi bahwa ternyata ada anak-anak muda yang menato dirinya karena ikut-ikutan tokoh-tokoh terkenal atau bahkan pendeta yang bertato, maka ini harus kita pahami. Berarti keputusan saya bertato itu bisa menjadi pengaruh pada budaya di sekitar saya. Nah, untuk itu buat saudara yang bertato, mari renungkan itu bukan sebagai sesuatu keputusan diri sendiri saja lagi, tetapi apakah yang saya lakukan ini bisa mempengaruhi orang lain atau enggak. Nah, itu mesti jadi pertimbangan. Nah, harapan saya bagi yang sudah terlanjur bertato, umat Tuhan yang sudah terlanjur bertato, ya sudah, simpan saja itu bagi dirimu. Jadi berpikirlah sedikit panjang, apakah perlu tato saya ini untuk dipertontonkan. Kalau mau dipertontonkan ya pikir lagi, di mana tempatnya, waktunya kapan, siapa yang akan melihat. Saran saya, harapan saya sih, simpan saja itu bagi dirimu sendiri. Karena mau tidak mau, sikap tersebut bisa mempengaruhi orang lain untuk mengambil keputusan. Nah, sekarang yang terakhir, saudara, bagaimana sebaiknya nasihat yang orang tua bisa sampaikan pada saat anak-anak muda kita ingin membuat tato. Nah, disinilah perlunya peran Roh Kudus sebagai yang paling utama. Nah, kalau saudara salah bertindak, tidak konsultasi, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, mengecam segala keinginan mereka, ngambil ayat-ayat Alkitab dengan sembrono untuk menghakimi dengan keliru akan keinginan mereka. Tadi kan kita tahu ada 5 hal ya. Kalau ini ditumbuk saja tanpa pemahaman yang baik, ambil ayat Alkitab menghakimi keputusan mereka ternyata keliru.
Nah, kita tahu hasilnya apa? Pemberontakan. Atau bahkan amarah yang terpendam. Kalau tadi kita ingat poin 3 sampai 5 itu ikut-ikutan, kepingin bebas, kemudian pemberontakan. Nah, itulah hasilnya. Tapi sebaliknya saudara, kalau membiarkan atau bahkan mendukung, maka ada konsekuensi yang bisa disesali oleh mereka yang belum berpikiran matang ini, muda, entah muda rohani atau muda usia. Maka dari itu saudara, diperlukan komunikasi kasih di dalam keluarga. Diperlukan kematangan orang tua juga untuk memberikan nasihat. Agar keputusan yang akan mereka ambil itu tidak serta-merta membuahkan kemarahan, kebencian, dan bahkan pemberontakan. Nah, kita mesti sampaikan dengan kasih bahwa ada konsekuensi yang permanen ketika seseorang memutuskan untuk bertato. Ini juga saya sudah catat. Menarik saudara. Yaitu pertama, tato tersebut akan permanen dan tidak bisa dihapus. Ya, kalau mau dihapus, menghapus tato sama bikin tato biayanya lebih besar menghapus tato. Rasa sakitnya lebih besar menghapus tato. Ini dari kenalan yang saya kesaksian dari kenalan saya yang bertato kemudian dihapus, itu rasa sakitnya jauh lebih besar, menyakitkan prosesnya untuk menghapus tato. Lama. Kalau bikin tato paling setelah jadi nanti ditunggu pembengkakan selesai jadi gambar. Kalau ngapus tato, setelah tatonya terhapus, proses penyembuhannya lama, nanti setelah itu proses penghilangan bekas lagi. Dan itu ada beberapa tahap. Nah, itu menyakitkan sekali dan sangat lama. Bikinnya sebentar, hapusnya susah, lama. Kedua, konsekuensinya adalah tato ini budaya temporer. Jadi suatu kali tren ini akan berlalu. Dengerin nih, gambar-gambar yang dulu dianggap keren, nanti pada masa berikutnya pasti ketinggalan zaman. Padahal itu sifatnya permanen. Kalau mau diubah sulit, kalau mau dihapus juga tadi menyakitkan. Nah, kalau sudah tua juga, waktu tato masih umur 20-an, kenceng badannya. Ototnya kenceng, kulitnya kenceng. Setelah memasuki umur 50, 60, manusia kan tua juga, kulitnya berkerut. Nah, gambar tato itu yang tadinya bagus, akhirnya jadi jelek juga. Tadinya gambar harimau gagah, kalau sudah tua ya jadinya kucing kusam keriput yang jelek, kan kayak gitu. Jadi pikirkanlah ini baik-baik. Ada kerugian-kerugian yang jangan sampai gegabah mengikuti mode, nanti menyesalnya berkepanjangan. Itu yang poin nomor 2. Yang poin nomor 3 saudara, konsekuensi apa? Bahwa kita tinggal di budaya timur. Nah, bagi budaya timur, tato bisa jadi batu sandungan. Saya dengar sendiri, kalau ada yang melamar pekerjaan di suatu pekerjaan tertentu, ada prasyarat tertentu yang menolak orang bertato. Kalau orang bertato tidak diterima di suatu posisi tertentu. Nah, kemudian ini kalau urusan pekerjaan. Kalau di budaya timur juga, kalau bertemu calon mertua di budaya kita, budaya timur, ini kalau orang tuanya masih saklek atau kaku, itu akan membuat calon mertua itu susah menerima calon mantunya ini. Karena dianggap oleh orang tua, ini kok tatoan, anak nakal, anak ndak bener, anak ndak baik, anak saya apa mau dapat anak nakal gitu. Saya geli kayak gini saudara, karena ada cerita dari teman saya sendiri, badannya gagah gitu ya, nge-gym, ada tatonya. Dia cerita suatu saat anaknya itu bawa pulang pacarnya itu tatoan. Nah, lucu, karena dia sendiri tatoan, anaknya bawa pacar tatoan. Tapi si papi ini lihat pacar anaknya ini jengkel.
Karena tatonya itulah, ini kan geli ya. Dia sendiri tatoan, tapi waktu dia jadi orang tua lihat anaknya pacaran dengan orang tatoan, ini jadi batu sandungan. Nah, menurut saya saudara, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang stigma saklek ini menurut saya baru bisa punah 50 tahun dari sekarang. Waktu orang-orang tua kaku ini sudah pada pulang ke surga seperti itu. Nah, kemudian selain tadi di kerjaan, di keluarga, ini juga bisa jadi batu sandungan ketika saudara memasuki dunia pelayanan. Karena itu tadi, bahwa kita tidak bisa membatasi stigma orang dengan penjelasan. Tidak mungkin kita memberikan penjelasan pada semua orang yang melihat tato pada tubuh kita atau tubuh seseorang. Jadi pikiran yang belum diubahkan bisa saja bebas menghakimi dan bahkan menghambat hubungan. Nah, ini merugikan di dalam pekabaran Injil. Ya, saudara. Kemudian yang terakhir, setelah menyajikan konsekuensi tadi, yang terakhir yang kita bisa minta adalah mari tanyakan pada diri sendiri. Maksud saya, tanyakan, orang yang ingin membuat tato itu diajak untuk tanya pada dirinya sendiri. Apakah keinginanmu itu adalah keinginan yang akan mendatangkan kerajaan surga di bumi, atau merugikan pemberitaan kasih karunia Yesus Kristus? Nah, mari saudara, kita ajak orang-orang yang kita bimbing ini, entah anak-anak kita, entah orang-orang muda yang ada di sekitar kita, entah muda rohani, entah muda usia. Kalau mereka mau bikin tato, kita renungkan ayat firman Tuhan ini di 1 Korintus 10. Ya, ini sebagai penutup. 1 Korintus 10, 31, 33. Saya akan bacakan. Aku menjawab, jika engkau makan atau minum, atau garis bawah ini, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apapun itu juga, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. 32, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Nah ini, jangan jadi, tindakanmu itu jangan sampai jadi batu sandungan tadi. Baik orang Yahudi atau orang Yunani, ini konteks pada waktu itu ya, maupun jemaat Allah. 33, sama seperti aku juga, Paulus, berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentinganku lagi. Nah ini kedewasaan, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ya, ini saudara, ajak merenungkan ini. Jadi kalau kamu mau melakukan sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Nah, kenapa Rasul Paulus menasihatkan ini? Karena jemaat Korintus pada waktu itu punya budaya yang bisa menimbulkan syak dalam hati orang, batu sandungan. Ya. Kemudian ayat 33 lebih jelas lagi, bahwa rupanya tujuan hidup kita di dalam Kristus bukanlah untuk diri kita sendiri, melainkan semua orang yang kita jumpai dalam sepanjang hidup kita. Nah, saudara, waktu saya merenungkan tentang tato ini, saya teringat buku yang saya baca tentang tulisan Tertullianus. Siapa Tertullianus? Dia adalah bapak gereja yang penting bagi warisan yang kita terima sekarang. Tertullianus itu menyampaikan dengan lembut bahwa gini, betulnya segala ini, segala keinginan duniawi yang ada pada manusia ini ada penyebabnya. Jadi kalau mau tato itu ya ada penyebabnya. Kalau mau operasi permanen modification, body modification, ya ada sebabnya. Kalau mau melakukan apapun hal duniawi, ada sebabnya.
Yaitu menurut Tertullian sebabnya adalah ada rasa kurang di dalam jiwa kita. Ini saya tidak bicara dosa ya, saya bicara sesuatu yang keinginan yang tidak dosa tapi juga manfaatnya kita pertanyakan seperti itu. Nah, Tertullianus itu mengajak untuk belajar melalui teladan para rasul. Tulisan ini. Kita melihat bahwa mereka mengalahkan segala keinginan akan kebutuhan perkara duniawi yang sementara ini dan menggantikan dengan penguasaan diri. Seperti itu. Kalau kamu mau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu dengan standar untuk pemuliaan Tuhan. Yang kedua, dengan satu pikiran bahwa apapun yang saya lakukan sekarang bukan bagi diri saya sendiri, tapi pasti itu akan berpengaruh bagi orang-orang di sekitar saya. Nah, ini kedewasaan. Demikian juga nanti kalau memberikan nasihat pada orang-orang yang ingin bertato, seperti itu. Nah, biarlah Roh Kudus menolong kita semua untuk bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.